bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian. Para bapak, ibu, hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama, sosialisasi potensi gempa bumi dan tsunami yang ada di Kecamatan Grogol, dan nanti juga kita menyampaikan apa dan bagaimana menyikapi potensi tersebut. Nanti kami juga akan menginstalasi aplikasi di salah satu komputer yang ada di kecamatan. Nanti boleh Bapak Ibu ngopi kalau punya komputer ya, mohon izin boleh, silakan kalau terhubung internet bisa. Nanti informasi tersebut adalah MHEWS, Multi Hazard Early Warning System, atau peringatan dini dari berbagai macam bencana, contohnya gempa bumi, tsunami, dan cuaca ekstrim. Dan tadi akan diinstalasi. Dan peta bahaya gempa bumi daerah Grogol dan sekitarnya kita masukkan rekomendasi untuk kecamatan ini. Sebelumnya kita saksikan dulu film yang ada di layar ini. Silakan Mas Harpan filmnya. Bumi kita terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu inti, mantel, dan kerak. Kerak bumi terpecah-pecah menjadi 12 lempeng. Ada lempeng samudra yang tertutup samudra yang luas. Ada lempeng kedua yang muncul sebagai daratan-daratan. Lempeng-lempeng ini padat dan menumpang di atas mantel bumi yang tersusun atas lelehan magma. Kondisi ini menyerupai kerupuk yang berada di atas bumi. Akibat reaksi unsur-unsur radioaktif, suhu inti bumi mencapai ribuan derajat Celcius. Panas inti bumi ini memicu terjadinya arus konveksi di mantel bumi, menyerupai arus konveksi yang terbentuk dalam air yang sedang dipanaskan. Akibatnya, kerak bumi yang menumpang di atas mantel bergerak mengikuti pergerakan arus konveksi di bawahnya. Lempeng yang saling bertabrakan ini akan saling menekan sehingga menimbulkan retakan dan patahan. Retakan dan patahan walau hanya beberapa sentimeter akan menimbulkan getaran pada permukaan bumi. Peristiwa ini dikenal sebagai gempa bumi. Pelendungan atau patahnya lempeng ini dapat menyebabkan terjadinya semburan lempeng secara tiba-tiba. Ini mengakibatkan terjadinya gangguan kesetimbangan air laut sehingga terbentuklah rangkaian gelombang yang menyebar ke segala arah. Inilah yang disebut gelombang tsunami. Gangguan lain juga dapat memicu terbentuknya gelombang tsunami, antara lain longsoran bawah laut, letusan gunung api, atau masuknya benda berukuran besar seperti meteor. Namun, ada kalanya semburan lempeng tidak terjadi sehingga tidak ada gangguan kolom air. Dengan demikian, gelombang tsunami juga tidak terbentuk. Hal itu dapat terjadi pada gempa-gempa dengan kekuatan kecil atau gempa dengan kekuatan besar, namun patahnya lempeng terjadi secara horizontal. Pada beberapa kasus, tsunami justru terjadi meskipun guncangan gempa bumi tidak terlalu kuat, namun memicu terjadinya longsoran di bawah laut. Kecepatan rambatan gelombang tsunami mencapai hingga 900 km per jam ketika melewati laut yang dalam sebanding dengan kecepatan pesawat jet. Tinggi gelombangnya menjadi sangat rendah, hanya beberapa sentimeter saja. Inilah mengapa orang yang sedang berada di tengah laut tidak melihat dan merasakan adanya gelombang tsunami. Ketika melewati laut yang dangkal atau daratan, kecepatan lambatan gelombang berkurang dengan cepat hingga mencapai 30 hingga 40 km per jam.
Akibatnya, terjadi penumpukan air dalam volume yang luar biasa besar. Gelombang tsunami menjadi terlihat seperti dinding air raksasa yang tingginya bisa mencapai lebih dari 30 meter. Karena tsunami adalah serangkaian gelombang, maka gelombang pertama bukanlah yang terbesar. Gelombang yang paling mematikan datang beberapa menit hingga 1 jam berikutnya. Gelombang tsunami yang membawa materi seperti pohon, bahan bangunan, mobil, dan lain-lain dapat menyebabkan dampak kerusakan yang lebih parah. Ya, gimana? Oleh pembukaan, kalau misalkan satu angkat itu ambruk, gitu namanya, bahkan akhirnya patah. Nah itulah jadi pembangunan ambruk patah, jadi dia ada tsunami. Terus tadi tsunami, kenapa di laut tsunami-nya kecil? Nah, itulah, jadi kebayang ya Pak ya. Jadi kalau makin ke darat, tsunami-nya itu makin tinggi, kecepatannya makin rendah, tapi tadinya sekitar pesawat jet 800 km per jam, begitu mau nyampe darat ngerem jadi 30 km per jam. Tapi apa? Itu yang dibawa dari material dasar laut sampai ke permukaan Bapak. Jadi tenaganya walaupun sedikit, setengah meter, kok bisa kebanting? Bapak itu bisa kebanting walaupun segini, cetek gitu ya. Kalau banjir cetek karena airnya diam. Itu beda gelombang tsunami dan gelombang pantai, ombak pada umumnya. Dari penjelasan itu apa tadi? Soal tsunami gelombangnya sekali atau berapa kali tadi? 2 kali. Nah, tsunami beberapa kali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada tsunami pertama nih, terus tiba-tiba Bapak udah surut, terus kita turun yuk, kita mau ngambil apa ke bawah, jangan. Karena tsunami tadi dibilang tsunami gelombangnya tidak hanya sekali. Jadi dia ada berapa macam gelombang tsunami? 2, 3. Yang pertama belum tentu yang terbesar. Ini adalah Indonesia tadi hasil tumbukan-tumbukan ini. Ada garis-garis itu adalah garis-garis yang tumbukan lempengnya di situ Bapak Ibu. Yang tanda panah itu ada tumbukan lempengnya di situ. Makanya kenapa Indonesia selalu ada gempa ya karena kita posisinya di sebelah situ Bapak Ibu. Jadi kita tidak mungkin Indonesia banyak gempa terus ya benar karena posisi Indonesia ada di lokasi memang mungkin Bapak Ibu sering mendengar ring of fire kali ya, cincin api. Nah itu berarti posisi cincin api. Nah ini peta-peta yang merah-merah itu adalah peta gempa yang terjadi Bapak Ibu dari tahun 1963 sampai 31 Januari 2022 kita plot sampai ketutup wilayah Banten aja nggak kelihatan kan saking banyaknya gempa di Indonesia. Kalimantan ada tapi dikit ada makin dikit pakai senjata. Nah ini Bapak Ibu gambarannya ya kalau gempa ini goyang-goyang kayak gini kenapa rumah bisa ambruk Bapak Ibu? Karena goyangannya kayak gini goyang gempa di bawah tanah. Jadi kita kayak di blender istilahnya. Jadi gelombang P itu ya angkat ke bawah di atas, gelombang S digoyang ke sana ke kanan ke kiri, gelombang satu lagi gelombang permukaan kita kayak di blender. Jadi udah diangkat, goyang sana di blender. Jadi kita kenapa rumahnya kayak gini ambruk? Makanya kenapa rumah bisa ambruk? Ya karena tadi gelombang gempa itu ada tadi gelombang yang angkat-angkat, gelombang geser-geser sama gelombang yang ngaduk-ngaduk. Makanya rumahnya udah bisa ambruk Bapak Ibu. Di contoh-contoh bangunan jalan tol saja di Jepang bisa ambruk karena kekuatan gempanya kan karena di sini di bawahnya kayak gitu Bapak Ibu. Dikocok kayak di blender di bawah bumi. Karena nggak mundur itu Pak ya. Iya mundur enggak. Ini contoh-contoh kita belajar dari masa lalu. Jadi intinya gempa itu bukan hanya sekarang ini saja Bapak Ibu. Jadi gempa itu berulang kejadiannya, tapi kapan berulangnya nah itu kita tidak tahu. Yang pasti kalau gempa besar berulangnya otomatis waktunya lebih lama karena dia harus nabung. Ya sama kayak ibu ngumpulin duit 100 juta, nabung 100 ribu, kan lama kan? Harus berapa tahun itu nabung? 10 ribu, 100 ribu, 100 ribu sampai 10 juta kan? Beda ibu nabungnya cepat misalkan 5 juta dengan 100 ribu aja bisa makin cepat. Ya sama dengan gempa. Gempa makin kecil gempanya 5 magnitudo 5 misalkan, berulangnya bisa 10 tahun. Nah kalau gempa kayak di Aceh 9 gitu. Itu bisa kumpulin tabungan dulu supaya bisa terjadi di lokasi yang sama 9 gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi tidak mungkin gempa di stop ini gitu selagi bumi kita masih hidup karena bumi terus berputar kan bumi dalamnya cair. Selagi masih bergerak ya akan terjadi gempa. Ini kejadian yang pernah terjadi di Indonesia sampai yang terakhir adalah gempa Palu. Banyak kan
rumah-rumah di Indonesia ambruk ya karena konstruksinya mohon maaf memang kurang lah ya, kurang tahan gempa. Nah ini di Banten ada 4 zona sebenarnya yang bisa kita waspadai, yaitu megatrust. Megatrust artinya apa sih? Mega artinya apa Bapak Ibu? Besar. Trust itu naik, jadi patahan yang naik dan patah yang sangat besar. Nah, itulah kita sebenarnya namanya megatrust. Jadi Bapak Ibu ini perlu diperhatikan di sini adalah selalu Bapak Ibu harus bisa membedakan potensi dan prediksi. Karena Bapak Ibu selalunya BMKG memprediksi, BMKG nggak pernah memprediksi gempa, tidak pernah. Tapi BMKG melakukan potensi. Bedanya apa sih Pak? Nah kalau potensi, ya tadi kan ada garis-garis itu tuh yang zona pembukaan. Itu potensi ada daerahnya nggak ada, daerah yang penyebab gempa di situ. Tapi kejadiannya kapan tidak tahu kita. Nah kalau prediksi, BMKG biasa melakukan prediksi cuaca. Nah kalau cuaca bisa diprediksi. Cuaca jam 7 sampai jam 7 malam panas. Nah itu namanya ada jangka waktunya. Misalkan di Desa Grogol 7 sampai 7 malam, 7 pagi sampai 7 malam cuacanya berawan, cerah dan apa tuh ada waktunya. Itu paham ya Bapak Ibu. Jadi bedanya potensi itu tidak ada kapan terjadi tidak tahu. Tapi kemungkinan ada di situ terjadi. Namanya potensi. Ini adalah lokasi-lokasi megatrust. Jadi intinya kita tidak sendirian sebenarnya. Banten seolah-olah cuma Cilegon doang nih yang bahaya gitu sama megatrust. Enggak Bapak Ibu. Jadi di Indonesia tuh dikelilingi megatrust semua dari Aceh tuh. Cuma namanya beda-beda. Kalau di Aceh namanya megatrust Aceh Andaman paling atas. Terus ada lagi megatrust Mentawai. Nah gitu. Jadi di Banten ini namanya megatrust Selat Sunda. Ini lebih detailnya ini. Jadi di Banten itu tsunami bisa dibangkitkan tidak cuma megatrust Selat Sunda saja. Jadi di megatrust selatan Jawa Barat, Jawa Tengah ada namanya megatrust juga di sana. Kalau terjadi gempa dan tsunami bisa sampai Cilegon juga. Cuma waktunya beda. Misalkan lebih cepat dari yang kejadian di megatrust Selat Sunda dibanding yang di Jawa Barat maupun Jawa Timur. Kejadian tsunami yang ke Cilegon gitu. Ini adalah gempa-gempa yang saya tadi bilang tahun sebelumnya juga pernah kejadian gempa. Jadi tidak cuma hari ini saja, gempa sudah terjadi di masa yang lalu. Artinya gempa terus berulang. Gitu. Yang tahun 1780 sudah ada gempa juga. Gitu, bukan hanya sekarang ini aja. Nah ini gempa bumi yang signifikan ya dari 2019 dan 2022. Yang kemarin kita sempat 7,4 sempat merasakan yang bulan Agustus ya 2019. Enggak. Pernah merasakan Bapak Ibu? Pernah ya? Lupa Pak. Ya, 7,4 itu. Terus satu lagi yang 14 Januari kemarin. Ya, Oh, iya. Rasakan ya, apa pada gelang banyak yang rusak. Nah itu gempa signifikan. Itu kejadiannya memang di zona megatrustnya, tapi tidak sampai membangkitkan tsunami. Sempat kita keluarkan sih 7,4 itu potensi tsunami itu. Nah itu ada potensi tsunami kalau yang 7,4 kecil, berukuran kecil. Ini adalah kerusakan rata-rata rumah-rumah. Jadi salah satu penyebab kerusakan ini adalah jenis tanahnya Bapak Ibu. Jadi kemarin kami survei di gempa rusak itu, yang kebanyakan rusak adalah tanah yang Merah. di bangunan yang berdiri di tanah sedang dan lunak. Kemarin banyak yang rusak adalah tanah lunak Bapak Ibu. Jadi kita survei tanahnya, ternyata banyak yang rusak berat itu yang di sumur itu, banyaknya tanahnya tanah lunak. Makanya wajar kalau tanah lunak ada gempa, dia akan semakin diperbesar guncangan semakin kuat. Di Bapak Ibu muruk tanah itu kalau ada gempa tanah urukan-urukan itu bakal guncangan lebih kerasa daripada Bapak Ibu mendirikan bangunan atau rumah di tanahnya keras batu. Itu kalau batu bisa meredam guncangan itu. Makanya kalau Bapak Ibu mendirikan rumah di tanah urugan gitu, kalau ada gempa lebih kerasa. Ini kan Bapak tetangga sebelah kanan kiri, Ibu urugan, kemudian tetangga Ibu juga urugan yang batu keras. Ibu pasti lebih ngerasa walaupun tetanggaan beda dampaknya. Ya, gitu ya. Nah ini Tsunami Krakatau waktu itu juga pernah terjadi di masa lampau, jadi bukan kemarin-kemarin saja. Kalau yang masa lalu Tsunami Krakatau bisa sampai utara Banten. Kalau yang kemarin kan cuma sampai Serang doang ya kan. Nah kalau yang tahun sebelumnya bisa sampai utara Banten ya. Tsunami ini karena sangat-sangat besar. Artinya itu akan terus berulang 100 tahun lagi, beberapa tahun lagi akan berulang dan berulang. Ini kita sebagai ilustrasi bahwa tsunami sebelum tadi kan yang kalau tentang megatrust itu sebagai nanti kita sebutnya tsunami karena tektonik Bapak Ibu.
Nah, kalau yang kemarin Gunung Krakatau kita sebutnya non tektonik. Apa sih bedanya, Pak? Kalau non tektonik kan tadi yang lempeng-lempeng Bapak Ibu kita sebutnya tektonik kan. Iya. Ini karena gunung api Bapak Ibu. Tapi bisa menyebabkan tsunami kan tadi kan runtuhan. Nah, kalau yang ini namanya non tektonik karena gunung. Nah, ini luasnya seluas lapangan bola, 64 lapangan bola. Jadi lapangan bola luasan itunya si kawah Krakataunya itu runtuh ke dasar laut. Bayangin aja 64 lapangan bola luas banget kan, sekaligus runtuh ke laut. Nah, otomatis kan lautnya jadi airnya muncrat gitu kan. Jadi itu kemana-mana. Itulah kejadian tsunami Krakatau kemarin Bapak Ibu. Jadi karena materi dari Gunung Krakataunya sendiri, badannya karena badannya rapuh ya, gunungnya kan muda, jadi badannya itu rapuh. Iya. Itu udah naik terus nggak kuat, ambrol, ya itu terjadilah tsunami kemarin. Jadi nggak bisa dideteksi BMKG karena BMKG mendeteksinya tsunami yang dari tektonik subduksi. Kalau vulkanik kita nggak bisa ini juga. Ini udah karakteristiknya tadi gempa tidak dapat diprediksi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu keseliweran di WA, wah udah berarti misalnya terjadi gempa akan terjadi gempa besok jam segini. Nah itu berarti Bapak Ibu langsung bisa delete. Udah pasti hoax itu. Perlu disebar ke lain, cukup sampai terakhir Bapak Ibu saja. Terakhir lihat di tangan Bapak Ibu, habis itu delete, tidak usah disebar. Gitu. Pokoknya informasi ini hanya berasal dari BMKG. Kalau terakhir gunung api dari PVMBG. Kalau bukan dari instansi resmi, Bapak bisa tanya ke kami. Pak ini benar nggak? Konfirmasi dulu, jangan langsung sebar ya Bapak Ibu. Jadi kami modelkan. Jadi sebagai langkah untuk kita mitigasi, kita harus punya model Bapak Ibu. Makanya BMKG mengeluarkan model. Ini adalah bintang itu adalah kan ada bintang. Ini ada bintang itu pusat gempanya yang tadi megatrust itu. Kita bintang ini, terus kita itu ada di pulau-pulaunya ada warnanya. Serang ini di sini nih. Di Serang ini sekitar ini 6 sampai 7 MMI. Artinya apa sih dengan 6-7 MMI bangunan yang sederhana rumah Bapak Ibu yang bangunannya mungkin nggak kuat-kuat banget, ininya bisa ambruk gitu Bapak Ibu. 6-7 MMI. Terus yang gambar sebelahnya adalah modeling tsunami-nya, coba kita lihat sampai ke Cilegon berapa lama. Nah, sampai ke Cilegon sekitar 69 sampai 71 menit. Jadi Nyampe ke ini. Bapak Ibu masih keburu itu. Kalau yang rumahnya di Pandeglang, lari-lari juga mungkin nggak keburu ya. Kalau Bapak Ibu masih keburu, karena masih sejam lagi. Jadi tadi kalau di Kecamatan Grogol 5 sampai 7. Kecamatan Grogol nih, kalau terjadi gempa 8,7 di Kecamatan Grogol, warnanya itu akan 5 sampai 7 MMI yang tadi saya jelaskan. Kalau kejadian ini di bangunan yang nggak kuat, dia bisa ambruk. Kalau bangunan yang kuat, dia bisa retak-retak. Itu 6 sampai 7 MMI gambarannya. Nah ini nih, ini gambaran 6 sampai 7 MMI. Tapi Mas Tamu ini, bukan ini, di bawah. Nah ini contoh gambaran 6 sampai 7 MMI. Kemarin kan di Malang, Jawa Timur, gempa juga kan. 6 sampai 7 MMI. MMI itu beda dengan kekuatan skala Richter ya Bapak Ibu. Kan orang mengenal skala Richter itu kekuatan gempanya. Kalau MMI itu dampak dari gempanya. Jadi tingkat kerusakan yang ada di permukaan itu namanya skala MMI. Nah, contoh seperti ini 6 sampai 7. Jadi Bapak membayangkan kalau terjadi gempa di sini, kalau rumahnya Bapak Ibu model seperti ini bisa ambruk. Gitu. Kalau model rumah seperti ini, padahal ada kolong-kolongnya tuh. Tapi tetap aja di Lombok dengan 5 sampai 8 MMI bisa seperti itu, ambruk juga. Berarti harus kita tergantung jenis tanahnya kan Bapak Ibu. Mereka benar-benar memahami respon seperti apa sih yang perlu mereka lakukan ketika ada kondisi darurat. Jadi memang dengan rutin supaya mereka kesiapannya itu terjaga. Jadi mereka siap untuk respon bencana yang bisa terjadi kalau misalnya. Nah kemudian menyiapkan sarana penerima dan penyebarluasan informasi. Nah salah satu maksud kedatangan kami juga adalah untuk menyiapkan sarana penerima informasi dari BMKG, informasi gempa bumi, informasi tsunami yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu di kantor kecamatan. Harapannya nanti dari peralatan atau perangkat tersebut itu bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk membantu menyebarluaskan informasi tersebut ke masyarakat di sekitar kecamatan Grogol itu. Nah, lalu kemudian penting juga untuk mencatat nomor penting seperti nomor fasilitas kesehatan, nomor penting dan puskesmas, lalu nomor pemadam kebakaran, juga nomor keluarga terdekat kita. Itu juga sangat penting. Dan yang tidak kalah penting yang terakhir adalah latihan. Jadi ketika kita sudah tahu apa
apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang tidak boleh kita lakukan selama terjadi problema tsunami. Perlu dilatih supaya kesiapannya pengetahuan itu tetap terjaga. Jadi gempa itu dan gempa bumi tidak bisa kita prediksi, kita tahu kapan itu bisa melanda kita, jadi kita perlu siap kapan saja. Nah, untuk menjaga kesiapan itu perlu kita latih secara lebih lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sangat mendorong, sangat merekomendasikan Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan yang namanya tas siaga bencana. Jadi tas siaga bencana ini seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, merupakan sebenarnya tas biasa, tas yang biasa Bapak tadi menggunakan setiap hari, tapi isinya merupakan peralatan atau perlengkapan yang bisa mendukung atau membantu Bapak dalam bertahan hidup ketika Bapak dan Ibu berada di kondisi darurat. Contoh barang atau perlengkapan yang ada dalam tas itu apa? Contohnya kotak P3K yang berisi obat-obatan, lalu ada masker dan peralatan sanitasi, lalu ada makanan dan minuman yang setidaknya bisa Bapak dan Ibu konsumsi minimal 3 hari. Lalu peralatannya ada handphone dan charger cadangan, lalu ada dokumen-dokumen pribadi, penting. Lalu hal lainnya adalah pakaian, setter, peluit dan lain-lain. Nah, peralatan-peralatan ini peralatan yang sangat krusial dan sangat penting untuk dimiliki, terutama ketika kita berada di kondisi darurat. Karena dengan adanya peralatan ini bisa meningkatkan persentase selamat kita ketika kita berada di kondisi darurat bencana. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesiapan adalah ketika kita berada di suatu situasi bahaya, situasi darurat, kita tidak boleh panik. Jadi kita harus tetap tenang supaya apa? Supaya kita bisa menilai situasi, menilai keadaan. Apa saja sih yang perlu kita hindari, apa saja sih yang perlu kita lakukan. Kalau kita berada dalam kondisi mental yang tenang, kondisinya akan sangat di sini. Goncangan gempa itu bahkan bisa menggoyangkan perabotan, bahkan sampai melontarkan badan kita. Jadi berdiri itu bisa sangat sulit, apalagi berlari maupun berjalan. Nah, jadi yang kami rekomendasikan adalah ketika terjadi gempa bumi diprioritaskan untuk melakukan perlindungan diri terlebih dahulu sampai gempanya benar-benar mereda, sampai goncangannya benar-benar berhenti. Ketika sudah berhenti, baru kita bisa evakuasikan diri menuju ke titik kumpul ataupun ke titik evakuasi yang ditentukan. Nah, ketika kita berada dalam ruangan dan terjadi gempa, kita harus melindungi diri. Caranya seperti apa? Nah, caranya bermacam-macam, Pak. Tapi yang kunci yang perlu dipahami adalah yang paling penting adalah untuk melindungi kepala dan leher. Pakai apa melindunginya? Bisa macam-macam. Misalkan di ruangan Bapak ada meja, ada kolongnya, kita bisa bersembunyi di bawah kolong mejanya. Misalkan nggak ada meja, hanya ada kursi, kita bisa menggunakan kursi untuk menutupi, melindungi kepala dan leher kita seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian bisa contohkan. Nah, menggunakan kursi, Bapak. Jadi kita bisa pakai kursi untuk melindungi bagian kepala dan bagian leher. Nah, kalau misalkan tidak ada kursi, tidak ada meja, kita bisa pakai benda-benda apa saja. Kita bisa pakai buku, kita bisa pakai bantal, benda-benda apapun yang selama bisa melindungi kepala kita, leher kita dari jatuhan-jatuhan yang bisa melukai diri kita. Helm. Kalau ada helm bisa kalau ada helm. Tapi lehernya kena tuh. Iya, yang penting kita bisa, kalau misalkan tidak ada helm, tidak ada bantal, kita bisa pakai tangan, Pak. Jadi kita bisa menggunakan tangan kita menutupi kepala seperti ini dan menutupi kepala dari bagian depan sampai belakang ya. Seperti ini, Pak. Dagu di Ya. Lalu tangan satu lagi kita menutupi bagian leher seperti ini. Lalu dagu kita itu juga harus didekatkan ke dada supaya dagu itu juga terlindungi. Nah, kalau sudah melakukan perlindungan diri, perlu diingat juga kita harus merunduk. Supaya apa? Supaya kita tidak terpelanting akibat goncangan gempa. Karena goncangan gempa itu bisa sangat kuat. Kalau misalnya kita berdiri itu bisa melontarkan kita. Kalau Jangan jongkok ya Bapak Ibu, jangan jongkok kalau Bapak Ibu gempa ini jongkok ini, goncangan besar Bapak Ibu pasti jatuh. Jadi kayak tadi masuknya ke sini. Woi, bokongnya kena, Pak. Jangan darurat, Pak. Darurat. Itu darurat. Sulit. Nah, ini karena kita kebanyakan dagunya pecah Bapak Ibu, jadi kita melindungi dagu kita. Jadi kita supaya sujud, supaya kita kuat. Kalau kita tadi dengan jongkok ini, kita pasti jatuh. Woi, barang mental bisa-bisa waduh mental itu, Pak. Nah, jadi ingat ya Pak ya, kalau misalkan kita dalam ruangan lalu merasakan gempa, jangan pernah buru-buru untuk keluar
ke tempat yang aman, karena bisa saja goncangan gempanya sangat kuat itu malah membahayakan diri kita. Nah, cara melindungi dirinya paling gampang kita ingat dengan drop, itu kita harus merunduk, cover melindungi diri kita dalam kita berpegangan. Jadi kita harus merunduk, melindungi diri dan berpegangan, itu kuncinya untuk melakukan perlindungan diri. Kalau gedungnya ambruk, Lalu kalau misalkan bagaimana untuk ibu hamil ataupun orang-orang yang kesulitan untuk merunduk, misalkan ada orang yang cedera atau semacamnya. Nah, kalau misalkan ada ibu hamil atau orang yang cedera dan kesulitan untuk merunduk, bapak dan ibu bisa menuju ke pojok-pojok ruangan atau ruangan-ruangan yang memiliki pilar. Nah, karena bisa kolom pilar itu kan ada konstruksi fondasinya ya. Seperti itu, pojok-pojok, nah itu biasanya lebih kuat struktur bangunannya dibandingkan dengan titik-titik lain di ruangan tersebut. Jadi ketika kita menuju ke sana itu persentase kemungkinan kita tertimpa runtuhan bangunan itu lebih kecil dibandingkan dengan titik-titik lain di dalam ruangan. Jadi kalau misalkan ibu hamil, ada orang-orang yang kesulitan untuk merunduk bisa menuju ke pojok-pojok ruangan. Lalu poin berikutnya yang perlu dipahami adalah kita juga perlu menjauhi kaca, Bapak Ibu sekalian, karena kaca itu bisa pecah, mudah pecah ketika terjadi gempa, dan kalau misalkan ada pecahan kaca tentu itu bisa membahayakan diri kita. Lalu perlu juga menjauhi lokasi-lokasi yang ada instalasi gas dan listrik yang rusak, itu bisa membahayakan juga. Nah, lalu tetap berlindung sampai getaran itu benar-benar berhenti. Jadi jangan pernah memaksakan diri untuk melakukan evakuasi ketika gelombangnya itu belum benar-benar berhenti. Nah, lalu kalau misalkan kita terjebak dalam ruangan, misalkan kita terjebak di gedung tinggi, terus pintu keluarnya itu tertutup reruntuhan, jangan memaksakan diri melompat atau semacamnya. Ketika misalnya kita berada di situasi seperti itu, segera minta pertolongan supaya ada tim profesional yang menolong kita. Karena ketika kita memaksakan diri, justru itu malah bisa menyebabkan tambahan korban jiwa. Nah, lalu kalau misalnya kita sudah ada di luar ruangan seperti apa? Ketika kita sudah ada di luar ruangan, kita maupun papan lama yang bisa jatuh menimpa kita. Nah, lalu ketika kita ada di luar ruangan lalu terjadi gempa, kita juga tetap perlu melakukan perlindungan diri seperti yang ada di depan ini. Jadi kalau misalnya kita ada di luar ruangan, kita tetap perlu merunduk, melindungi kepala dan leher juga sampai guncangannya benar-benar berhenti. Nah, lalu ketika terjadi gempa, nah kita perlu juga memperhatikan tempat kita berpijak. Ini contoh kejadian gempa saat ada di Palu tahun 2012. Jadi ketika ada gempa, goncangan itu sangat kuat sampai bisa membuat jalan ini retak-retak nih Pak. Nah, kalau akan terjadi gempa di kecamatan kita, nah ketika Bapak lihat ada jalan yang retak atau tanah-tanah yang retak, nah itu perlu kita jauhi karena itu bisa berpotensi terjadi ambesan melukai kita. Nah, lalu jauhi juga lokasi-lokasi tebing yang bisa saja longsor. Lalu ketika Bapak dan Ibu berada di dekat pantai yang merasakan guncangan kuat, perlu untuk segera menjauhi pantai dan mencari lokasi-lokasi yang lebih tinggi. Lalu kalau misalkan Bapak dan Ibu sedang berkendara, misalkan Bapak sedang bawa mobil, Bapak merasakan gempa, diharapkan Bapak dan Ibu bisa segera menepi, lalu tarik rem mobilnya, lalu segera berlindung di dalam mobil tersebut. Kalau Bapak Ibu naik motor, sama segera menepi lalu cari tempat yang terbuka supaya apa? Supaya menghindari tertimpa pohon, bangunan runtuh ataupun papan reklame atau tiang listrik yang bisa saja menimpa Bapak dan Ibu sekalian. Bapak baru bisa keluar melakukan evakuasi dari dalam bangunan menuju ke tempat terbuka. Nah, tapi juga ingat untuk tetap amati situasi apakah jalurnya aman, apakah tidak ada reruntuhan yang bisa saja menimpa ketika Bapak melakukan evakuasi atau tidak. Ketika misalkan dirasa tidak aman, lebih baik untuk berdiam dan meminta pertolongan dari profesional. Nah, lalu ketika Bapak ingin melakukan evakuasi, perlu diingat untuk selalu gunakan rute evakuasi memang sudah ditetapkan di lokasi tersebut. Nah, dan ingat juga kalau misalkan Bapak ada di dalam gedung bertingkat, itu jangan pernah untuk mencoba melakukan evakuasi lewat lift ataupun elevator, karena lokasi-lokasi seperti lift dan elevator belum melakukan evakuasi karena terjebak dalam ruangan. Itu perlu segera dilaporkan ke petugas yang berwenang. Dan jangan pernah masuk kembali ke dalam ruangan sampai ada pemberitahuan langsung dari petugas yang berwenang. Nah, lalu ketika ada keluarga atau rekan kerja Bapak yang terluka, luka ringan, itu bisa segera ditangani lewat prosedur P3K.
Jadi kalau misalkan kan itu bisa ditangani saat itu. Tapi kalau misalkan ada luka-luka yang berat, luka-luka yang membutuhkan pertolongan medis lanjutan, itu mohon untuk segera menghubungi fasilitas medis yang memungkinkan untuk melakukan penanganan medis yang berat. Nah, lalu untuk selalu memonitor informasi dari sumber resmi yang terpercaya, karena seringkali ketika ada bencana muncul berbagai macam rumor, muncul berbagai macam informasi yang tidak jelas asal muasalnya dan tidak jelas kebenarannya. Nah, betul sekali Pak, pengalamannya memang dari sumber terpercaya, dari instansi resmi pemerintah, contohnya seperti BMKG, BPBD, PVMBG dan semacamnya. Nah, itu tadi ketika terjadi gempa. Lalu bagaimana ketika terjadi tsunami? Ada 3 hal penting yang perlu kita pahami ketika terjadi tsunami. Nah, yang pertama itu untuk tanggap gempa. Tanggap gempa ini maksudnya apa? Kita harus waspada. Ketika kita merasakan gempa dengan karakteristik goncangan yang sangat kuat ataupun goncangannya lemah, hanya berayun tapi durasinya lama. Nah, ini menjadi salah satu tanda kalau gempa tersebut bisa saja memicu tsunami. Nah, ketika kita merasakan gempa seperti itu, kita harus segera melakukan tindakan-tindakan seperti menjauhi pantai, menjauhi badan air seperti sungai yang terhubung dengan pantai, lalu segera menuju ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah tanggap peringatan. Nah, ketika ada tsunami, ada potensi tsunami, kita harus segera mencari informasi dari BMKG lewat instansi-instansi seperti BPBD ataupun informasi-informasi dari BPBD resmi, dari televisi, radio, internet dan media lainnya. Lalu kita juga perlu peka terhadap misalkan di Kecamatan Grogol ini ada kentongan, ada sirine, ataupun tanda-tanda lainnya sudah disepakati. Artinya kalau mendengarkan tanda tersebut, itu adalah pertanda kalau kita harus berevakuasi. Itu kita harus peka terhadap tanda-tanda tersebut. Lalu kemudian terakhir itu tanggap evakuasi. Nah, setelah merasakan gempa bumi, itu harus segera evakuasi. Kadang-kadang seperti kasus di Palu, gempa buminya terjadi misalkan jam 2 ini, ternyata tsunami bisa saja tiba di 12.03. Ini 3 menit setelah terjadi gempa. Nah, kalau misalkan terjadi situasi seperti ini, Bapak dan Ibu diharapkan memang harus segera menuju ke lokasi aman, walaupun Bapak dan Ibu belum mendapat instruksi ataupun informasi secara resmi. Ini kita sebut namanya evakuasi mandiri. Jadi walaupun Bapak dan Ibu belum mendapatkan instruksi dari BPBD ataupun dari Pemda, belum mendapatkan informasi resmi dari BMKG ataupun BNPB, ketika Bapak merasakan gempa bumi kuat, Bapak berada di pantai, itu diharapkan bisa segera melakukan evakuasi tanpa perlu menunggu informasi resmi tersebut. Nah, lalu ketika Bapak mencari lokasi aman, ada beberapa hal yang bisa Bapak tuju. Ada beberapa lokasi, misalkan bangunan evakuasi sudah ditetapkan, tadi sudah sempat disebutkan di Kecamatan Grogol ini lokasi-lokasi mana saja yang aman dari landaan tsunami. Ataupun kalau misalkan Bapak lokasinya cukup jauh dari lokasi tersebut, tapi Bapak melihat misalkan ada lokasi tinggi seperti ada perbukitan ataupun ada gedung tingkat lainnya, itu tetap bisa, Bapak juga bisa menuju ke tempat tersebut selama lokasi tersebut memang lebih tinggi dari gelombang tsunami bisa melanda lokasi tersebut. Nah, lalu kedua, misalkan Bapak tidak menemukan ada bukit, ada bangunan tinggi, misalkan adanya hanya pohon kelapa ataupun pohon lainnya bisa Bapak panjat, itu Bapak bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif. Nah, lalu ketika misalkan Bapak sudah menerima informasi ada potensi tsunami, itu jangan pernah untuk menuju ke pantai, kembali ke pantai sebelum dinyatakan aman dari tsunami oleh pihak-pihak yang berwenang. Karena apa? Karena tsunami itu gelombangnya tidak hanya sekali, Bapak. Jadi misalkan Bapak sudah melihat ada gelombang pertama yang melanda pantai, itu bukan gelombang terakhir. Bisa saja ada gelombang kedua, bisa ada gelombang ketiga ataupun gelombang seterusnya. Jadi Bapak baru bisa kembali ke pantai ataupun menuju ke pantai kembali kalau memang sudah dinyatakan situasi aman oleh BMKG. Nah, lalu sekali lagi penting untuk menghindari hoax. Nah, karena hoax ini sering sekali muncul ya. Jadi diharapkan Bapak itu selalu mendapatkan atau mencari informasi lewat sumber-sumber yang terpercaya. Nanti seperti apa sumbernya, bagaimana cara kita mendapatkan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, lalu juga penting untuk mengutamakan keselamatan kita dengan cara menjauhi area-area yang tergenang, karena kalau misalkan ada area yang tergenang tsunami itu biasanya berbagai macam material ada di lokasi tersebut. Jadi material-material berbahaya juga bisa
ada di lokasi tersebut. Jadi perlu kita jauhi karena bisa membahayakan diri kita. Lalu hindari air yang bergerak karena tsunami itu arusnya walaupun tidak begitu dalam, tidak begitu tinggi gelombangnya, tapi bisa menghanyutkan kita. Jadi perlu menjauhi air yang bergerak. Nah, lalu kita juga perlu menjauhi jaringan instalasi listrik elektronik karena lokasi-lokasi tersebut menjadi bahaya, terutama ketika sudah terlanda oleh. Lalu kemudian jangan pernah memasuki gedung karena ancaman kerusakan bisa saja tidak terlihat. Jadi ketika kita mau masuk gedung perlu ada persetujuan oleh pihak-pihak berwenang. Nah, ini salah satu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BMKG di pemerintah tempat untuk menjelaskan. Kita sudah membuat pemodelan supaya kita bisa tahu kira-kira kalau terjadi gempa bumi dengan magnitudo sekian dan ada tsunami, daerah-daerah mana saja yang tergenang, seberapa dalamnya, lalu daerah-daerah mana saja yang aman. Jadi kita bisa tahu lokasi-lokasi mana yang bisa kita tuju kalau misalkan kita perlu melakukan evakuasi. Nah, lalu daerah-daerah tersebut juga sudah diverifikasi secara langsung oleh petugas-petugas kami di lapangan. Nah, selain ada peta juga, BPBD juga sudah punya beberapa peralatan untuk memantau aktivitas gempa dan aktivitas gelombang di sekitar wilayah Selat Sunda. Jadi kita sudah ada memasang sensor gempa di Lampung dan Banten, lalu sudah memasang sensor pasang surut yang bisa kita amati, kita gunakan untuk mengamati aktivitas gempa dan aktivitas gelombang laut. Jadi kita bisa langsung mendeteksi ketika ada gempa bumi maupun ada potensi tsunami. Nah, selain itu juga BMKG memasang beberapa perangkat yang bisa digunakan untuk menerima informasi BMKG secara cepat. Jadi BMKG sudah memasang perangkat yang namanya WRS New Generation. Jadi perangkat ini merupakan perangkat komputer yang terhubung langsung dengan sistem komunikasi BMKG. Jadi ketika BMKG mengupdate informasi gempa bumi maupun peringatan tsunami, perangkat ini secara otomatis akan langsung menerima informasi tersebut. Jadi dalam kurun waktu 2 menit setelah gempa bumi itu terjadi, informasi tersebut sudah bisa diterima oleh perangkat ini. Jadi sangat cepat sehingga Bapak dan Ibu di daerah itu bisa punya waktu lebih banyak dalam memberikan respon ataupun memberikan instruksi ke masyarakat terkait dengan bencana yang saja terjadi. Nah, saya itu juga BMKG bersama dengan stakeholder di daerah sudah melakukan kegiatan sosialisasi beberapa kali. Kami sudah melakukan sosialisasi ke perhotelan, ke industri, juga ke rumah sakit terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu mereka siapkan untuk mengurangi potensi kerusakan dan potensi korban jiwa yang bisa saja melanda. Nah, ini contohnya waktu kita sosialisasi industri Cilegon, Pak, kita latihan evakuasi, kita mengecekkan kondisi industri di sana, sudah sesiap apa mereka dalam menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami. Nah, lalu setiap ada gempa bumi, setiap ada tsunami, BMKG itu selalu mengeluarkan informasi Bapak Ibu sekalian. Dan produk informasi ini terbagi dua. Ada yang namanya informasi gempa bumi, seperti yang di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian, isinya merupakan informasi parameter gempa bumi, parameter magnitudenya, parameter epicenter atau lokasinya ada di mana, parameter kedalaman, dan apakah gempa bumi tersebut punya potensi tsunami atau tidak. Itu dikeluarkan lewat informasi gempa bumi BMKG ini. Lalu ketika misalkan ada informasi gempa bumi yang kuat yang bisa potensi tsunami, BMKG juga mengeluarkan yang namanya peringatan dini tsunami. Tampilan seperti ini. Jadi kalau di peringatan dini tsunami itu ada tambahan informasi berupa ancaman tsunami-nya itu akan melanda daerah mana saja dan level ancamannya, tinggi gelombangnya itu seperti apa dan kapan kira-kira waktu timbulnya. Lebih seperti itu. Nah, ini alur penyampaian informasi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika terjadi gempa sekarang misalkan jam 2:30, 14.30, dalam kurun waktu kurang dari 5 menit BMKG akan langsung mengeluarkan informasi tersebut. Jadi dalam kurun waktu kurang dari 5 menit semua informasi terkait dengan parameter gempa bumi ada atau tidaknya potensi tsunami itu akan langsung diterima oleh perangkat-perangkat yang sudah disiapkan oleh BMKG. Nah, ini salah satu tampilannya. Ini adalah tampilan perangkat yang namanya WRS New Generation. Nanti perangkat ini akan kami install di komputer yang ada di kecamatan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dari perangkat ini kita bisa mendapatkan informasi tentang parameter gempa buminya seperti apa yang melanda baru saja terjadi, juga atau ada atau tidaknya potensi tsunami yang mengikuti. Mohon perhatian, baru saja terjadi gempa bumi. Terima kasih. Nah, ini akan kami install di komputer yang tersedia di Kecamatan Grogol ini.
Ini sedikit tambahan tadi, BMKG akan selalu mengeluarkan informasi berupa level ancaman yang bisa saja diterima oleh daerah-daerah yang terkena tsunami. Level ancaman itu ada 3 Bapak Ibu. Ada awas, ada siaga, ada waspada. Nah, awas itu maksudnya apa? Awas itu ketika ada suatu daerah yang berpotensi terlanda tsunami dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Itu kita nyatakan level ancamannya awas. Lalu level di bawahnya, levelnya namanya siaga. Siaga itu artinya gelombang tsunami-nya antara setengah sampai 3 meter. Nah, level di bawahnya ada lagi level waspada, itu artinya tsunami-nya ketinggiannya hanya kurang dari setengah meter. Nah, informasi tersebut akan dikeluarkan bersamaan dengan yang namanya peringatan dini 1 BMKG. Peringatan dini 1 BMKG ini akan dikeluarkan 5 menit atau kurang dari 5 menit setelah terjadi gempa. Nah, jadi dalam waktu kurang dari 5 menit setelah terjadi gempa, bapak-bapak dan ibu tuh bisa sudah langsung memutuskan apakah memang perlu melakukan evakuasi atau tidak. Daerah-daerah mana saja yang akan terdampak dan kapan waktu mereka akan terlanda oleh tsunami itu sudah bisa diketahui. Nah, lalu untuk peringatan dini kedua itu update parameter pemutakhiran parameter gempa bumi BMKG serta perubahan waktu tiba dan tingkat ancaman. Nah, peringatan dini kedua ini akan dikirim oleh BMKG dalam kurun waktu kurang dari 10 menit setelah terjadi gempa. Lalu kemudian dalam kurun waktu 30 sampai 60 menit setelah terjadi gempa, BMKG akan mengeluarkan yang namanya peringatan dini 3. Nah, peringatan dini 3 ini isinya apa? Peringatan dini 3 ini isinya adalah ketika BMKG melakukan observasi dan menemukan ada wilayah-wilayah yang sudah terlanda tsunami. Jadi gelombang tsunami sudah tiba di wilayah tertentu. Nah, misalkan ada gempa di selatan Pandeglang, lalu juga memicu potensi tsunami. Lalu ketika misalkan BMKG mendeteksi adanya tsunami yang tiba di Pandeglang, nah itu BMKG akan mengeluarkan peringatan dini 3.1. Lalu beberapa menit kemudian misalkan BMKG mendeteksi ada tsunami yang tiba di Ujung Kulon, nah itu BMKG akan mengeluarkan peringatan dini 3.2. Jadi ketika BMKG merasakan mendeteksi ada tsunami yang tiba di Cilegon misalkan, nah itu BMKG akan kembali mengeluarkan peringatan dini 3.3. Jadi peringatan dini 3.3 ini akan terus dikeluarkan BMKG selama BMKG masih melakukan observasi dan menemukan ada daerah-daerah yang terlanda gelombang tsunami. Jadi peringatan dini 3 ini bisa sampai peringatan 3.1, 3.2 sampai 3.1 terus ya, selama BMKG bisa menemukan ada daerah yang terlanda tsunami. Lalu ketika misalkan BMKG sudah mendeteksi gelombang tsunami ini sudah berakhir, daerah sudah aman, BMKG akan mengeluarkan namanya peringatan dini 4. Peringatan dini 4 ini isinya menyatakan kalau ancaman peringatan dini tsunami sudah berakhir dan pemerintah daerah bisa segera melakukan langkah tanggap darurat berikutnya. Nah, kurang lebih tampilan seperti tadi. Jadi ada peringatan dini 1, 2.3, peringatan dini 1, peringatan dini 2, peringatan dini 3 dan peringatan dini 4. Nah, kalau tadi itu merupakan perangkat yang bisa digunakan ketika Bapak menggunakan komputer. Nah, perangkat lainnya bisa kita gunakan adalah perangkat-perangkat aplikasi BMKG yang ditujukan untuk handphone Android Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak ada handphone Android semacamnya, Bapak bisa menginstal aplikasi-aplikasi bisa Bapak lakukan ini. Ada Info BMKG, ada OHS BMKG, ada TSB Indonesia dan ada BMKG AIC. Nah, aplikasi-aplikasi ini merupakan aplikasi buatan BMKG. Ya, ketika Bapak install aplikasi di handphone tersebut, di handphone Bapak Ibu sekalian, secara otomatis ketika BMKG memberikan informasi tersebut akan langsung masuk ke handphone Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sangat penting, terutama bagi Bapak Ibu yang ada di lokasi rawan. Kita bisa langsung mendapatkan informasi secara singkat selama Bapak dan Ibu memiliki kondisi internet. Nah, selain itu juga selain aplikasi tadi, misalkan Bapak menggunakan Telegram, nah Bapak bisa berlangganan kanal Telegramnya BMKG di @BMKG. Jadi misalkan Bapak berlangganan kanal Telegram ini, Bapak juga akan mendapatkan update informasi kegempaan yang dilakukan BMKG selama BMKG mengupdate informasi tersebut. Jadi secara otomatis akan langsung masuk ke akun Telegram Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena masyarakat tidak 2018, masyarakat tidak tahu di situ tempat evakuasi. Pada larinya ke Batu Rawang malam-malam. Kasihan. Artinya nggak bisa kita cegah. Mau nggak mau, suka nggak suka, Indonesia dan kabupaten
Kabupaten Cilegon itu merupakan daerah rawan bencana alam yang mau nggak mau, suka nggak suka, ya pasti akan melanda suatu hari nanti. Nah, tapi ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya walaupun bahayanya ada, tapi risikonya, kerugiannya itu bisa kita kurangi atau bahkan kita hilangkan sama sekali. Nah, jadi yang akan saya coba sampaikan sekarang adalah hal-hal apa yang bisa kita lakukan, baik itu sebelum, sesaat, dan setelah gempa bumi tsunami itu terjadi yang harus kita lakukan supaya kita bisa siap dalam menghadapi gempa bumi tsunami. Nah, sebelum saya masuk ke topik bahasan utama, saya mau cerita sedikit nih. Ada fakta menarik tentang kejadian gempa yang terjadi di Jepang tahun 95. Jadi di Jepang itu tahun 95 ada gempa di Hanshin Awaji. Hanshin Awaji itu gempa bahasa Jepangnya. Nah, Hanshin itu daerah terjadi gempanya di Kobe. Nah, magnitudenya kalau nggak salah 6,9. Gempa ini sangat besar dan merusak wilayah di sana. Jadi kalau tidak salah korban meninggalnya itu sampai 6.000 lebih dan ratusan ribu orang itu harus mengungsi karena rumahnya rusak, semua infrastruktur di sana rusak. Nah, orang-orang yang selamat ditanya apa sih yang mereka lakukan saat gempa bumi itu terjadi. Nah, hasilnya seperti Bapak dari misalnya di depan. Jadi 90% orang, lebih dari 90% orang yang ditanya saat gempa terjadi itu yang mereka lakukan atau yang mereka alami itu seperti apa? Ternyata mereka itu 90% menyelamatkan diri sendiri, ditolong oleh anggota keluarga maupun ditolong oleh tetangga. 95% orang selamat karena itu tadi. Dan yang selamat hanya 5% dari itu yang karena ditolong oleh orang lewat dan ditolong oleh penyelamat. Nah, ini maksudnya apa nih Pak yang bisa kita ambil dari fakta ini, apa pelajarannya? Nah, ternyata sangat penting bagi kita itu untuk memahami dan mengetahui hal-hal apa saja sih yang perlu kita lakukan jika kita ingin selamat dari kondisi darurat gempa bumi. Dan tidak hanya individu saja, tapi secara kolektif, artinya keluarga kita juga perlu tahu, tetangga kita juga perlu tahu, komunitas kita juga perlu tahu. Sehingga kalau pemahaman gempa bumi, pemahaman hal yang perlu dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah gempa bumi itu dipahami secara individu maupun secara kolektif, itu bisa meningkatkan persentase kita selamat ketika kita menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami di keadaan aslinya. Nah, dalam mengurangi risiko, kami membagi kegiatan-kegiatan tersebut menjadi 3 fase. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita akan dilakukan sebelum bencana yang terjadi, saat bencana yang terjadi, dan setelah bencana yang terjadi. Nah, sebelum bencana gempa bumi dan tsunami terjadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu mengenali lingkungan sekitar kita. Jadi kita perlu mengenali sekitar tempat tinggal kita, sekitar kantor kita, sekitar sekolah anak-anak kita, itu perlu kita ketahui. Apakah wilayahnya itu rawan bencana gempa bumi, ataukah rawan bencana tsunami, atau rawan bencana-bencana ikutan dari gempa bumi dan tsunami itu sendiri. Gempa bumi itu seringkali tidak membunuh Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menyebabkan korban jiwa, korban kerugian, korban kerusakan itu adalah bencana ikutan gempa, seperti longsor, kebakaran, runtuhan bangunan. Bencana-bencana tersebut itu yang menyebabkan adanya korban jiwa dan korban kerusakan. Nah, ini perlu kita identifikasi apakah misalkan kalau terjadi bencana gempa di kantor kecamatan Grogol ini, apakah ada potensi kebakaran atau tidak, apakah ada potensi longsor atau tidak, apakah ada potensi gedung-gedung yang ada di kecamatan Grogol ini ada potensi kerusakan atau tidak. Itu perlu kita identifikasi sebelum bencana terjadi. Nah, lalu setelah mengenal lingkungan, kita juga perlu mengecek lingkungan. Nah, mengecek lingkungan itu seperti apa sih? Yang pertama itu kita perlu mengecek kestabilan peralatan atau perabotan yang menggantung. Seperti mungkin di kantor di rumah Bapak ada AC, ada kipas angin, ada lampu yang menggantung. Nah, itu perlu kita cek apakah memang sudah stabil terpasang dengan baik atau tidak. Karena kalau misalkan ada gempa, goncangan itu bisa menyebabkan perabot tersebut jatuh dan melukai kita. Nah, itu yang sangat tidak diharapkan. Lalu yang kedua, perlu juga memastikan kondisi bangunan rumah, bangunan kantor, sekolah ataupun bangunan lainnya itu dalam kondisi baik. Jadi kita perlu cek apakah dinding, atap atau fondasinya itu memang dalam keadaan baik, dan kalau kita menemukan ada kerusakan perlu segera diperbaiki supaya tidak menyebabkan adanya bencana ikutan ketika ada gempa bumi betulan terjadi. Nah, lalu kemudian memastikan instalasi listrik dan gas dalam keadaan aman. Ini supaya untuk mencegah adanya potensi bencana kebakaran maupun keracunan gas yang bisa mengikuti kejadian gempa bumi yang terjadi.
Nah, lalu berikutnya khusus untuk bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan bertingkat, terutama yang lebih dari 3 lantai, nah itu pastikan juga memiliki sertifikat layak fungsi, juga memenuhi standar bangunan tahan gempa sesuai dengan SNI nomor 136 tahun 2019. Nah, lalu setelah mengenali lingkungan, setelah mengecek lingkungan, kita perlu juga menyiapkan lingkungan. Caranya seperti apa? Yang pertama itu mengidentifikasi risiko dan kerentanan. Contohnya risiko seperti apa? Apakah ada risiko kebakaran? Apakah ada risiko longsor di sekitar wilayah kita tinggal? Itu yang perlu diidentifikasi. Lalu kerentanan. Kerentanan ini contoh paling mudahnya apakah di lingkungan kita ada orang-orang dengan demografi rentan seperti lansia, seperti anak kecil ataupun ada difabel yang tentunya nanti kalau misalkan perlu melakukan evakuasi, mereka tentunya akan kesulitan sehingga perlu diidentifikasi supaya kita bisa melakukan langkah tambahan supaya orang-orang yang difabel, lansia atau anak-anak bisa melakukan evakuasi secara lancar. Lalu yang perlu disiapkan lainnya adalah menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung kondisi darurat, mendukung kita melakukan evakuasi, contohnya seperti jalur evakuasi, rute evakuasi, dan titik kumpul yang perlu kita tuju. Lalu kemudian yang perlu kita siapkan lainnya peralatan-peralatan seperti apar dan hidran, lalu papan informasi, itu juga penting untuk disiapkan. Nah, kemudian menyiapkan tim siaga bencana. Kalau di Kecamatan Grogol sendiri sudah ada tim siaga bencananya belum, Pak? Yang Citang Grogol. Nah ini Citangkil Grogol, Bapak Ibu ada rumah di mana nih? Kami warna-warna ini adalah kalau 8,7 terjadi, alhamdulillah yang mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau terjadi di daerah warna-warna ini adalah daerah yang terendam. Warna menunjukkan adalah daerah terendam. Makin warnanya oranye itu tinggi tsunami-nya makin tinggi. Makin warnanya hijau tinggi tsunami-nya sekitar setengah meter. Kalau yang oranye bisa sampai 6 sampai 10 meter. Aceh bisa sampai 30 meter Bu, itu Aceh. Ini seperti gaya Aceh lah. Jadi contoh di Pertamina Tanjung Gerem nih, Pertamina Tanjung Gerem ini bisa sampai 6 mungkin. Terus Dover, di Dover Chemical nih. Terus Kopak. Di sini juga ada nih tempat evakuasi di SD Cikuasa ya. Nah, di SD Cikuasa itu dia kurang lebih setengah meteran gitu. Di potensi tsunami kalau misalkan 8,7 ini sekitar itu. Gerem genang nggak Pak? Jadi ini Gerem. Ini Gerem, ini SD Gerem, kalau SD Gerem ini Aman. Ini SD Gerem di luar daerah warna-warna. Di luar daerah warna-warna berarti insya Allah sih mudah-mudahan. Aman. Di luar daerah warna-warna ini adalah yang Rawa Arum mengenang. ini kecamatan ini ada kelurahan Pak, ada kelurahan dari Rawa Arum ada nggak di sini? Palurahnya. Bukan lurahnya. Enggak kenapa Pak? Kelurahan Rawa, kelurahan Grogol yang terbelakang adalah kelurahan Rawa Arum dan kelurahan Gerem ya. Kenapa? Gerem bawah doang. Ini ada titik evakuasinya Pak. Nanti masih ada ya Pak ya. Tempat evakuasinya ada ya. Nah, ini udah di kurang lebihnya lah di kelurahan Samang Raya sekitar nampaknya 76 menit. Kalau di Samang Raya tsunami-nya perkiraan nyampe 78 menit di Samang Raya. Di Gerem 80 menit estimasinya. Ya. Ini ya dia sebenarnya di BPBD pemerintah daerah udah menyediakan tempat evakuasi Bapak Ibu. Contohnya ada di lapangan ini yang Pusdiklat Krakatau Steel, area Krakatau Steel, MTS 3 Cilegon ya itu ada SD Negeri 3 Gerem, Parung Hills, ada Pelabuhan Cilegon Mandiri. Nah ini Cilegon Mandiri dan SD Cikuasa yang perlu dicarikan tempat lain karena ini berpotensi kerendam walaupun cuma setengah meter ya. Kalau bisa nanti di pihak kecamatan misalkan kerjasama dengan BPBD, Pak ayo cari lapangan yang terbuka buat tempat evakuasi karena nanti tadi di Pelabuhan Cilegon Mandiri dan SD Cikuasa berpotensi terendam. Pak, persoalannya kan banyak industri yang padat kimia itu berpengaruh signifikan tsunami itu terhadap kondisi industri yang kimianya lumayan banyak, bukan banyak memang masif begitu. Itu gimana itu untuk menghindari itu evakuasi warga itu seperti apa kira-kira itu? Ya tadi maksudnya kalau kata Kang Ismat mau mudah-mudahan kalau memang ada tsunami mendingan tsunami-nya Pak Haji aja biar mati semua katanya gitu. Iya kan? Ya cek ya. Ya kan ini sebenarnya ada saya bilang tadi di BPBD sudah
tempat evakuasinya. Memang tadi kita selain di Cilegon, selain bahaya tsunami juga ada bahaya asmat ya. Jadi bisanya gempa saat gempa saja belum tsunami-nya belum datang, yang tsunami datang kan setelah 1 jam nih 78 menit. Nah selama itu mereka kena guncangan gempa kan, kalau pabriknya nggak bisa bocor gasnya kemana-mana. Nah itu maksudnya. Nah, itu bahaya duluan yang itu, maka Cilegon. Ya mungkin ini bisa nanti mohon izin nanti BPBD dan pihak BPBD bekerja sama dengan yang ahlinya lah. Kalau kami hanya memberikan peta tadi Pak, ini peta yang berpotensi terendam, ini guncangannya sekian. Kalau Cilegon menyerah aja Pak gitu. Nggak bisa susah, bocor gasnya. Melayu mati, udah melayu mati. Enggak minimal tadi lah ke tempat aman dulu Pak. Ambil mungkin kalau dengan gas harus merunduk kali ya kalau nggak salah. Kecilin besok. Ini Pak, jadi masukan kami itu tadi Pak. Jadi Bapak yang ada di sini, bantulah seberluaskan ke RT RW, sekolah-sekolah ke anak-anak kita masing-masing, gitu. Bantu jelaskan terus lengkapi sarana, misalkan jalur evakuasinya. Ayo kita beresin bersama rambu-rambunya, arahnya kemana, petanya dipasang, gitu. Kami akan bisa mau tetap yang kami bikin, kami serahkan, monggo silakan mau bikin. Nanti tinggal di peta dari dasar peta itu untuk membuat peta evakuasi Bapak, jalurnya mana yang bagus. Bapak kan lebih tahu ya, yang lokasi